Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Video kali ini adalah pembahasan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang mempunyai atasan yang sangat menyebalkan. Saran dari saya nih ya, kalian lakukanlah bekerja tetap sehari-hari dengan baik, terutama absensi ya. Karena kalian harus tetap mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh manajemen atau suatu perusahaan. Mengapa? Kalau kalian mempunyai atasan, misalnya kalian dijelek-jelekin atau segala macam, kalian mempunyai bukti yang kuat bahwa absensi kalian itu baik. Ya. Yang kedua, ketika kalian tidak masuk bekerja, kalian itu harus menginfokan kepada atasan teman-teman, sebagaimana seburuk apapun sifat tingkah lakunya atasan terhadap kalian, kalian tetap menghormati dia sebagai atasan di dalam lingkungan kantor ya. Ingat, di dalam lingkungan kantor. Oke, di luar kantor itu punya masing-masing, karena sudah bukan sebagai atasan lagi, karena sudah di luar lingkungan kantor atau pekerjaan atau di perusahaan. Di luar perusahaan itu kalian mempunyai hak yang masing-masing, dan untuk tingkatannya itu sama. Kalian tidak ada namanya atasan dan bawahan. Jadi saya sarankan terutama absensi kalian harus baik. Kedua, performa kinerja kalian. Walaupun kalian dikasih pekerjaan yang banyak, kalian tetap harus kerjakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin teman-teman. Selama itu tidak melanggar SOP. Contoh, kalian udah tidak mampu, tetap dipaksa gitu buat supaya mampu. Itu kan kayak cari gara-gara ya teman-teman ya. Itu lain cerita. Intinya, apa yang kalian tawarkan kepada perusahaan di saat interview, melakukan job desk seperti bla 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 bla, itulah job desknya teman-teman. Yang terutama kalian biasa selalu ingat kan, bersedia menerima pekerjaan di bawah tekanan, artinya pressure yang sangat tinggi ya. Nah, selain itu teman-teman kalau mempunyai mental yang kuat, saran dari saya, teman-teman datengin atasan teman-teman, bilang, katakan kepada atasan teman-teman itu kalian pengen ngobrol berdua secara empat mata, ada hal yang ingin ditanyakan misalnya ya. Ketika misalnya kalian sudah menanyakan itu kepada atasan teman-teman, disitulah kalian tanya, Pak, Bu, ya, saya ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu, apakah kinerja saya kurang baik? Apakah sikap saya di perusahaan tidak baik? Kenapa saya berkata seperti ini? Karena ada hal yang saya rasakan itu berbeda. Contoh, sikap Bapak atau Ibu terhadap saya, seperti tidak suka saya bekerja di sini. Apakah ada masalah Bapak atau Ibu dengan saya? Nah, apakah saya pernah melakukan suatu kesalahan yang menurut Bapak atau Ibu tidak berkenan gitu ya? Nah, tinggal kalian tunggu reaksinya. Jawaban apakah yang akan dijawab kepada kalian? Nah, kalian dengarkan saja dulu. Kalau memang kalian mempunyai masalah atau hal yang bisa membuat atasannya itu jengkel atau sebel ya, kalian itu harus terima, karena itu memang benar-benar mutlak kalian punya salah. Kalian melakukanlah meminta maaf kepada atasan tersebut. Ya sudah, saya minta maaf kalau saya memang melakukan kesalahan, mohon dimaafkan, tapi saya berharap kepada Bapak atau Ibu tidak memperlakukan saya seperti ini. Nah, kalau memang kalian tidak mempunyai mental kuat seperti itu atau secara face to face, nah, kalian tinggal mengundurkan diri. Itu saran yang terbaik menurut saya. Kenapa? Dibanding kalian memaksakan, yang pertama ya, kalian pasti akan menyebabkan sakit hati. Sakit hati itu bisa merusak kejiwaan, stres, psikologi ya, tentang diri kalian itu menjadi bikin down. Ya, kalian itu pertama bekerja atau pertama interview ceria, ketika bertemu dengan atasan berhari-hari mendapatkan masalah seperti itu, kalian langsung dibikin anjlok mental kalian. Balik lagi ya, kalau memangnya kalian itu tipe orang yang mental masa bodoh, menemukan atasan seperti itu, jangankan di perusahaan, di luar sana pun, di luar lingkungan perusahaan kalian udah sering menemukan kayak gitu, pasti kebal, ya kan? Nah, jadi balik lagi ke mental masing-masing. Tapi nggak semua orang yang mempunyai mental seperti itu teman. Kenapa? Ada yang mentalnya kuat di luar, tapi di kantor itu benar-benar berbeda suasananya.
Nah, saran saya, kalian mengundurkan diri. Jangan pernah mencari orang atau mengundang sesuatu hal yang menyebabkan bumerang buat teman-teman. Misalnya kalian cari orang yang bisa diajak menggibahi seseorang ya, yaitu atasan kalian sendiri. Misalnya kalian ngomongin kejelekan dia, atasan teman-teman, misalnya ini orang ngeselin banget bla 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 segala macam ya. Kalau kata saya sih lebih baik jangan. Karena menurut saya ya, tidak semua orang yang kalian ceritakan kepada orang tersebut itu bisa menjamin 100% kerahasiaan teman-teman. Bisa saja dia seorang penjilat ya, atau bisa dikatakan orang yang suka cari muka. Wah, kesempatan banget nih buat dia nih, buat ngelaporin. Jadi bumerang sendiri kan buat teman-teman. Nah, kalian bisa berpikir seperti itu nggak? Nyampe nggak kepikiran ke situ? Kalau misalnya belum, ya alhamdulillah nih sekarang sudah saya kasih tahu. Jadi saran saya, jangan pernah percaya kepada siapapun selain keluarga. Ya, itu saran saya. Selain keluarga, kalian tidak usah percaya. Karena tidak 100% menjamin ya, menutupi apa rahasia teman-teman. Ya, sebaik atau seburuk apapun teman-teman di luar sana mempunyai yang menganggap sahabat atau segala macam, belum tentu. Saya sarankan jangan cerita apapun tentang kemasalahan teman-teman kepada orang lain selain keluarga teman-teman. Ada yang misalnya mengatakan keluarga juga belum tentu menjamin. Dengerin ya, seburuk-buruknya keluarga kalian atau sejelek-jeleknya aib keluarga kalian, tidak mungkin juga 100% membuka aib semua rasa yang kalian pernah rasakan atau pernah ceritakan. Karena sekaligus sama aja dong menjatuhi diri dia sendiri gitu loh. Misalnya contoh, seorang anak bercerita kepada orang tua dan orang tua itu cerita kepada orang lain dan aib itu tersebar. Nah, yang malu sebenarnya bukan anaknya doang, tapi orang tuanya sendiri merasa gagal dong. Lah, kamu kan orang tuanya, kamu cerita kayak gini berarti kamu gagal dong menjaga atau melakukan suatu hal, tindakan yang sekiranya itu tidak ada yang baik, mencontohkan sifat orang tua kepada anaknya dong, ya kan? Nah, oleh karena itu, saran saya kalian kalau misalnya menemukan atasan, jangan mencari teman untuk teman ngobrol yang bisa diajak sharing dan tidak berlebihan. Jadi hanya sekedar sharing aja nih, gitu. Tapi kalau untuk sampai menjelek-jelekan atau menghasut orang tersebut biar benci, ya itu bahaya, jangan. Dosa kalian. Karena menurut pandangan saya ya, kalau misalnya kalian punya masalah seperti itu, ya udah kalian terima sendiri. Anggap itu semua pengalaman teman-teman, pelajaran buat teman-teman. Next time kalau kalian punya keturunan, nah kalian ajarkan tuh, jadi agar tidak mendapatkan hal yang sama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa merasakannya juga. Karena setiap manusia itu akan diuji ya. Sebagaimanapun tidak akan yang pernah namanya lolos dari pengujian. Semua manusia akan diuji, mempunyai masalah, mungkin sama gitu, mungkin pun tidak begitu. Jadi saran saya adalah, yang pertama kalian ajak bicara atasan teman kalian, maunya gimana, apakah harus seperti apa ya. Kalau memangnya kalian punya salah, kalian yang pertama kali harus minta maaf. Walaupun kalian bukan yang salah nih, tetap nggak ada yang nggak masalah menurut saya. Walaupun kalian benar melakukan sesuatu, tapi tetap dianggap salah, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan apa yang ditindak atau ditunjuk kalian dianggap atau memfitnah ya, nah itu kalian bolehlah kayak begitu. Untuk namanya membela diri itu boleh, sah-sah aja. Kalau misalnya sampai difitnah berlebihan, ini anak malas bekerja, susah diatur ya kan, itu boleh teman-teman. Nah, kalau misalnya di luar itu nggak masalah, fine-fine aja, kalian minta maaf aja. Karena tidak ada sejarahnya atasan itu kalah dengan bawahan, jarang, itu jarang. Tidak ada sejarahnya, mungkin ada cuman jarang ya, mungkin 1001 ya, bawahan menang menghadapi atasan, tidak. Nah, jadi bersikaplah dewasa kalau kata saya menghadapi sesuatu hal, jangan pakai emosi. Ya, jangan pakai emosi.
Jangan pakai namanya tindakan kekerasan, apalagi itu melanggar hukum. Ya. Jadi ajak face to face, bertatapan muka, berbicara empat mata. Kalau misalnya hasilnya masih seperti itu juga dan kalian sudah jengah dan udah capek, ya udah kalian resign. Ya. Resign lah cara yang terbaik. Carilah penggantinya atau kalian bekerja di tempat lain lagi. Begitu. Jadi jangan pernah menganggap semua orang itu sama. Ya, bisa menjaga aib tidak. Ingat pesan saya. Selain keluarga kamu, jangan pernah terlalu membicarakan masalah kepribadian teman-teman kepada orang lain selain keluarga kamu. Itu saran saya. Karena saya mengatakan seperti ini, saya pengalaman, saya pernah merasakan itu. Saya ajak face to face, saya ajak dia bercerita tentang diri saya juga bercerita tentang diri dia. Jadi alangkah baiknya kalian membuka. Kalau misalnya atasan teman-teman mengatakan saya tidak suka sama kamu, ya kalian juga bisa mengatakan saya juga tidak suka dengan cara bapak atau ibu melakukan hal seperti itu ke saya gitu. Ya, buat teman-teman ya. Yang pertama kalian ajak face to face, kedua resign. Ya, itu langkah yang terbaik. Yang kedua resign. Kalau kalian tidak mau mempunyai masalah seperti itu, kalian membuat usaha sendiri atau mempekerjakan orang lain. Artinya kalian harus jadi bos. Paham ya? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya terhadap atasan teman-teman dalam perusahaan. Semoga bermanfaat buat kedepannya. Salam sukses.